بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala ini. Tidak lain tidak bukan guna melanjutkan kajian rutin kita, mabahats rutin kita, yaitu kitab Al-Bahr Ar-Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah selalu berikan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahats kita ikhwan, masih tentang bab fadlul ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan ulama, keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu agama Allah tabaraka wa taala. Setelah kemarin sudah kita bahas terakhir tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullah taala, penulis berkata: "Wa min al-adillati kadzalika ala syarafil ilmi wa fadlihi ma rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala." Di antara dalil yang menunjukkan tentang kemuliaan ilmu dan keutamaannya, hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah Azza wa Jalla meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Idza matal insan inqata anhu 'amaluhu illa min thalathah." Apabila manusia mati, meninggal di atas muka bumi ini, maka terputus seluruh amalannya kecuali tiga hal. Apa tiga hal tersebut? Illa min sadaqatin jariyah. Yang pertama, amal yang tidak terputus adalah sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan, itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Penulis mengatakan, "Fahadha min a'zamil adillah ala syarafil ilmi wa fadlih."
wa 'idhami thamaratihi. Dalil ini menunjukkan tentang dalil yang sangat besar tentang kemuliaan ilmu dan keutamaannya, dan juga buah dari hasil ilmu tersebut. Kenapa? Fa inna thawabahu yasilu ila ar-rajuli ba'da mautihi ma dama yuntafa'u bihi. Karena pahala yang Allah Azza wa Jalla akan berikan itu tetap sampai kepada seseorang setelah kematiannya, dengan syarat ilmunya tersebut bermanfaat. Faka'annahu hayyun lam yanqati' amaluhu lima lahu min hayati dzikr wa tsana. Maka seakan-akan orang tersebut hidup. Karena kita tahu bersama ketika orang sudah meninggal, maka pahalanya pada hakikatnya sudah selesai, amalnya sudah selesai, betul ya? Tinggal kemudian penghisaban nanti di hari akhirat. Nah, seakan-akan tiga hal ini nih seakan-akan menjadikan orang tersebut hidup, sehingga tidak terputus amal solehnya tersebut di kehidupan apa? Kehidupan selanjutnya, kehidupan akhirat maksudnya. Subhanallah. Perhatikan baik-baik, ini keutamaan yang sangat luar biasa. Ketika orang telah meninggal dunia, Allah Azza wa Jalla masih sediakan cara untuk orang tersebut masih bisa mendapatkan pahala. Dan hadis ini menunjukkan bagaimana besarnya rahmat dan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hambanya. Maka pada hakikatnya Allah Azza wa Jalla menginginkan diri kita, ikhwan, itu masuk ke dalam surga. Betul ya, ikhwan? Allah Azza wa Jalla menginginkan diri kita itu pada hakikatnya masuk ke dalam surga. Salah satunya contoh ini nih, dalil yang sangat tegas. Setelah orang itu meninggal, harusnya sudah selesai berarti amalnya. Harusnya pahalanya sudah selesai. Ternyata Allah Azza wa Jalla berikan opsi-opsi bagi seorang hamba Allah Azza wa Jalla agar hamba tersebut tetap mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla walaupun dia sudah meninggal. Bayangkan, luar biasa. Itu menunjukkan rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla kepada hambanya yang luar biasa besar. Nah, salah satunya adalah syahid bahasan kita ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dimaksud di sini yang paling besar jelas ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Ketika ilmu agama tersebut kita ajarkan kepada manusia sehingga manusia bisa mengetahui tentang agama Allah, manusia bisa mengetahui bagaimana mentauhidkan Allah, manusia bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, manusia bisa berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu agama tersebut, manusia bisa mengetahui mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, manusia bisa Allah berikan hidayah dari ilmu agama tersebut. Ini jelas ilmu paling tertinggi nih, ilmu yang bermanfaat yang paling tertinggi. Apalagi ketika ilmu tersebut ketika diajarkan kepada manusia, manusia yang diajarkan itu diajarkan lagi kepada manusia lain, dia mengajarkan lagi kepada manusia lain, terus MLM syariah nih, betul ya, luar biasa. Coba bayangkan, makanya saya sering katakan apa, jangan pernah remehkan para guru tahsinul Quran, mengajarkan alif, ba, ta, tha, jim. Luar biasa itu, ikhwan. Berapa pahala yang dia dapatkan karena Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepadanya untuk bisa mengajarkan manusia sehingga manusia itu bisa baca Al-Quran. Bahkan bisa jadi manusia yang sudah bisa baca Al-Quran tersebut mengajarkan lagi kepada orang lain. Berapa banyak dapatkan pahala itu, walaupun orang tersebut sudah meninggal. Bayangkan, subhanallah. Ini Islam nih, luar biasa. Dan yang paling besar jelas ilmu ketika apa? Menjadikan orang tersebut masuk ke dalam Islam. Antum tahu Syekh Abdurrahman Al-Sumaid? Nah, tahu? Syekh Abdurrahman Al-Sumaid. Pernah dengar? Kayaknya pernah tuh, Ustaz. Seorang berkebangsaan Kuwait, seorang dokter lulusan Boston kalau nggak salah. Tapi Allah Azza wa Jalla takdirkan berdakwah di benua Afrika. Hidupnya di benua Afrika. Ma'ruf insyaallah. Antum lihat buka di YouTube, ma'ruf. Syekh Abdurrahman Al-Sumaid. Allah takdirkan di tangannya Allah Azza wa Jalla berikan hidayah manusia 11 juta orang masuk ke dalam Islam. 11 juta orang di benua Afrika masuk ke dalam Islam.
membangun ribuan ma'had tahfidzul Quran di benua Afrika loh, bukan 1-2 negara. Membangun 3 universitas besar di benua Afrika, di Tanzania, di Mali dan seterusnya. Membangun sumur-sumur bor, ratusan bahkan ribuan sumur bor. Afrika kita tahu bersama kekeringan yang luar biasa. Ini orang yang namanya nggak kita kenal mungkin, betul ya? Tapi namanya sangat luar biasa, terkenal di penduduk langit ini. Coba bayangkan berapa pahala yang didapatkan. Satu aja misal, yang pertama 11 juta orang Allah takdirkan masuk Islam lewat dakwahnya Syekh Abdurrahman Al-Sumit. 11 juta orang itu, selama 11 juta orang itu berbuat kebaikan, beliau panen pahala sekarang tuh. Rahimahullah ta'ala, sudah meninggal, mendapatkan di antara Nobel dari Malik Faisal, luar biasa. Syekh Abdurrahman Al-Sumit. Ini orang-orangnya apa? Orang-orang yang terpilih dari Allah tabaraka wa ta'ala, ikhwan. Atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Yang paling tinggi saya katakan tadi adalah ilmu agama Allah azza wa jalla, jelas. Ilmu syar'i, sehingga manusia bisa mengetahui mana halal, mana haram, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Itu paling besar fadilah, jelas. Banyak orang bertanya, Pak Ustadz, kalau ilmu dunia gimana Pak Ustadz? Apakah bisa dapatkan ilmu yang bermanfaat atau tidak Pak Ustadz? Kalau ilmu dunia tersebut memang bermanfaat, apalagi bermanfaat bagi kaum muslimin, dia akan dapatkan juga insyaallah ta'ala ilmu yang bermanfaat. Tapi jelas beda dengan ilmu apa? Ilmu agama Allah azza wa jalla. Ilmu agama Allah jelas yang paling tertinggi kata para ulama. Ilmu agama Allah yang paling tertinggi dari mendapatkan pahala, mendapatkan manfaat dan seterusnya. Tapi bukan berarti ilmu dunia tidak bisa mendapatkan ini. Ilmu dunia pun kata para ulama, selama ilmu dunia tersebut bermanfaat kemudian dia ajarkan kepada manusia, kemudian memberikan manfaat kepada manusia, maka insyaallah ta'ala itu pun bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi saya katakan sekali lagi, pasti derajatnya berbeda dengan ilmu apa? Ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, jelas berbeda. Maka ini menjadi dalil yang sangat luar biasa ketika seseorang jasadnya sudah dikubur di dalam tanah, tapi pahalanya masih terus ngalir. Ini orang pintar nih, ini orang cerdas nih. Ini orang cerdas, subhanallah. Nah, saya mau tanya, selain 3 hal ini ya kawan, selain 3 hal ini, dalam hadis yang lain disebutkan juga ada sekitar 7. Apa saja amal-amal yang masih terus mengalir setelah orang tersebut sudah meninggal, selain 3 ini? Ada yang tahu? Wakaf, masya Allah, wakaf masjid atau membangun masjid, betul. Yang lain? Yang paling ma'ruf itu masjid, paling gampang masya Allah tuh. Yang lain? Membangun saluran air, betul. Makanya beliau tadi itu Syekh Abdurrahman Al-Sumit membangun apa? Sumur-sumur bor, luar biasa itu. Sampai sekarang airnya masih mengalir dan beliau mendapatkan pahala luar biasa. Kemudian, masya Allah, dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Al-Baihaqi, disahihkan oleh para ulama atau dihasankan oleh Syekh Albani, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah meninggal adalah, yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Yang pertama, ilmu yang ia ajarkan dan dia sebarkan. Lihat yang paling pertama loh, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Dan saya katakan tadi yang paling tertinggi jelas ilmu apa? Ilmu agama Allah azza wa jalla. Ilmu dunia bisa atau tidak? Bisa. Selama ilmu dunia tersebut bisa memberikan manfaat kepada manusia, apalagi manfaat bagi kaum muslimin, dia akan dapatkan pahala juga jariah. Tapi jelas berbeda tingkatannya dengan ilmu agama yang paling tertinggi. Yang kedua, wa waladan salihan tarakahu, anak yang saleh yang dia tinggalkan. Allahu akbar. Ini yang kedua, anak yang saleh yang ia tinggalkan. Anak yang saleh yang dia tinggalkan. Yang ketiga, wa mushafan warathahu, atau mushaf yang ia wariskan. Mushaf Al-Quran, mushaf Al-Quran yang ia wariskan. Wakaf mushaf misalnya. Yang keempat,
au masjidan banahu, atau masjid yang ia bangun. Masjid yang ia bangun. Ini maksud masjid yang ia bangun bukan harus kemudian satu orang satu masjid ya. Sekecil apapun insyaallah taala pembantu usaha kita untuk membantu pembangunan masjid tersebut, Allah azza wajalla pasti akan menilainya. Ya, tapi jelas al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ketika seseorang misal dia membangun masjid satu orang benar-benar untuk dirinya dengan syarat ikhlas, maka jelas pahalanya jauh lebih besar. Yang kelima, au baitan libnis sabil banahu, rumah bagi ibnu sabil yang ia bangun. Ibnu sabil apa? Musafir yang terputus perjalanan. Musafir yang terputus di dalam perjalanan itu ibnu sabil. Nah, dia bangun nih rumah-rumah terus, rumah singgah. Dia bangun rumah singgah tersebut, kemudian orang memanfaatkan rumah singgah tersebut. Nah, kayak ini pun di antara apa? Pahala jariyah. Au nahran ajrahu. Yang keenam, atau sungai yang ia alirkan. Nah, salah satu tadi tuh. Sungai, air, mata air misal yang ia bangun. Itu luar biasa Masya Allah tuh. Kemudian au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi, sedekah yang ia keluarkan. Nah, ini menarik nih, ini lebih umum sifatnya. Sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan masih hidup. Sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup. Yalhaquhu min ba'di mautihi, yang semua itu akan dikaitkan dengannya setelah ia mati. Ini 7 hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Dalam riwayat lain ada tambahan, apa itu? Banahu jisr, membangun jembatan. Jembatan itu kan apa? Akan memberikan manfaat bagi manusia, betul ya? Bangun jembatan. Intinya adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia setelah orang tersebut sudah meninggal, dan sesuatu tersebut bermanfaat bagi manusia, baik itu duniawi apalagi ukhrawi, maka itu bisa mendapatkan apa? Pahala jariyah. Intinya pahala jariyah. Intinya pahala jariyah. Contoh lain, antum membantu para tulabul ilm untuk memberikan kitab-kitab, misal buku-buku, itu masuk, subhanallah. Subhanallah, mungkin buku-buku mahal, maka antum membantu apa? Para tulabul ilm atau para asatidzah misal untuk mendapatkan buku, beli buku. Ada satu orang, subhanallah, hafizahullah ta'ala, semoga Allah jaga beliau, WA kita para ustadz, saya sudah kirim ke rumah antum ya. Jadi beliau tahu nih rumah-rumah ustadz, alamatnya, Masya Allah. Itu bukunya dikasih nggak main-main, dikasih majmu' fatawa berjilid-jilid, yang dikasih apa? Kumpulan tulisan Syekh Abdul Razak yang 29 jilid. Wah, banyak, luar biasa. Itu dikirimin satu-satu tuh ustadz. Tapi tolong ini dipakai ya ketika ngajar. Kalaupun nggak dipakai ketika ngajar, tetap apa? Pasti bermanfaat ketika dia nyari kita, mutalaah, betul ya? Nyari ilmu di situ. Itu luar biasa tuh. Ini cerdas orang-orang seperti ini. Cerdas, Masya Allah, ikhwan. Nah, maka jadikan ya ikhwan, harta yang kita miliki dapat mengantarkan kita ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Itu penting nih ikhwan. Membangun ma'had masuk juga, membangun majelis ilmu masuk juga, menggali sumur masuk juga di dalamnya, mengajarkan Al-Quran dan seterusnya. Sangat luar biasa banyaknya. Intinya adalah pahala jariyah yang terus bisa dimanfaatkan dari amal-amal tersebut. Syahid dari bahasan kita adalah aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang terus diajarkan. Kemudian ikhwan, dalil selanjutnya
tentang keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Wa minal adillati kadzalika ala syarafil ilmi wa fadlih ma rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu al-Hakim min hadits Abi Kabsyah al-Ammari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan tentang kemuliaan dan keutamaan ilmu adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dihasankan Imam Hakim, kemudian dihasankan juga Syekh Albani rahimahullah taala, dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Kabsyah al-Ammari radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Sesungguhnya dunia ini terbagi menjadi 4 jenis manusia. Coba lihat ikhwan, kita termasuk yang mana dari 4 jenis ini? Dunia terbagi menjadi 4 jenis manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilma, seorang hamba yang Allah berikan ilmu dan harta. Seorang hamba yang Allah berikan ilmu dan harta, atau harta dan ilmu. Seorang hamba yang Allah kasih harta, Allah kasih ilmu juga. Hartanya berlimpah luar biasa, masya Allah. Ilmu agamanya pun luar biasa. Ilmu di sini ilmu agama, perhatikan baik-baik. Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasidu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dia bertakwa kepada Rabbnya, kemudian dia menyambung tali silaturahim, dan dia mengetahui apa saja hak-hak Allah Azza wa Jalla pada diri dan hartanya. Orang bertakwa nih, dia punya harta, dia punya ilmu agama. Karena dia punya ilmu agama, dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sambung tali silaturahim kepada kerabatnya. Dia tahu apa saja hak-hak Allah Azza wa Jalla pada diri dan hartanya. Dia tahu. Berarti ketika dia punya harta, apa yang dia lakukan? Dia fasantuni fakir miskin, janda-janda anak yatim. Dia punya harta tadi, bangun masjid. Dia punya harta sokong dakwah Islam. Dia punya harta, dia belikan tadi contoh kitab-kitab, dia wariskan mushaf Al-Qur'an dan seterusnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahadza bi afdalil manazil. Orang yang pertama ini orang yang paling terdebes nih, ikhwan. Afdalul manazil. Kedudukan yang paling utama luar biasa. Allah kasih harta dan Allah kasih apa? Ilmu agama. Perhatikan nih. Jadi kita jangan cuma minta harta. Ini penting nih, ikhwan nih. Kalau dikasih harta sebanyak-banyaknya, nggak dikasih ilmu agama, hati-hati. Orang yang pertama ini Allah kasih harta yang luas, Allah kasih ilmu agama yang mumpuni kepadanya. Sehingga dengan ilmunya, hartanya benar-benar bisa bermanfaat bagi dirinya dunia dan akhirat. Tapi nggak semua orang Allah jadikan orang yang pertama ini. Betul? Antum mau jadi orang pertama ini? Mau, saya juga mau, masya Allah, betul ya. Tapi nggak semua orang Allah berikan hartanya berlimpah jadi milioner, ilmu agamanya juga luar biasa. Nggak semua orang. Hatta ulama pun nggak semuanya. Nggak semuanya. Salah satu ulama yang Allah Azza wa Jalla berikan ilmu luar biasa dan harta luar biasa, Abdullah bin Mubarak, atau terkenal dengan Ibnul Mubarak. Abdullah bin Mubarak al-Marwazi. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, jumi'a fihi khisalil khair kullah. Terkumpul pada diri Abdullah bin Mubarak semua kebaikan. Bayangkan, ini langka orang-orang seperti ini. Semua kebaikan. Ya, dia orang ilmu seorang yang ulama yang luar biasa ilmunya. Seorang yang ahli sedekah luar biasa karena hartanya berlimpah. Seorang yang ahli jihad, masya Allah, karena keberanian yang luar biasa. Seorang yang ahli Al-Quran, iya. Seorang yang ahli sholat malam, iya. Langka orang seperti ini. Salah satunya Allah berikan harta yang luar biasa. Apa keistimewaan beliau? Beliau pernah menghajikan 1 kota Basrah dengan hartanya sendiri. Untuk pernah ngajiin orang, ya kan? Ini menghajikan bukan 1-2 orang loh. 1 kota Basrah dihajikan oleh beliau dengan hartanya sendiri. Ini orang-orang cerdas nih, kawan. Ini orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan taufik, hartanya tidak kemudian mengendalikannya, tapi dia yang mengendalikan hartanya. 1 kota Basrah, coba untuk bayangin loh. Ada beberapa riwayat tentang masalah ini. Salah satu riwayat menyebutkan Abdullah bin Mubarak ingin haji, maka beliau buka
Siapa yang mau haji dengan diriku silahkan. Maka hampir seluruh orang kota Basrah daftar mau haji dengan ulama. Siapa yang nggak mau? Masya Allah. Daftar. Tayyib, berapa wahai Abdullah bin Mubarak kita harus bayar kepada dirimu? Nanti aja gampang. Nanti. Tayyib, berangkat. Singkat cerita. Sampai di kota Makkah, mereka nanya lagi, wahai Abdullah, Syekh, kita belum bayar ini. Berapa yang harus kami bayar kepada dirimu? Ini kita di kota Makkah, untuk kita lagi haji. Gak pantas kita ngomongin masalah dunia di haji. Ini cerdas orang ini. Gak pantas kita ngomongin dunia di haji ini. Kita ibadah dulu, nanti gampang. Selesai haji, pada haji, pulang ke Basrah. Ke Basrah, ya Syekh, kami belum bayar ini kepada dirimu, Masya Allah. Allah Azza wa Jalla yang bayar itu semua sudah. Dan mereka terkagetkan ketika mereka datang ke kota Basrah. Mereka terkagetkan ketika melihat rumah-rumah mereka. Apa yang terjadi? Abdullah bin Mubarak ternyata membayar orang untuk merenovasi semua rumah orang-orang yang ikut haji bersamanya. Bukan cuma haji dibayarin, rumahnya direnovasi. Bayangkan, luar biasa ini, ikhwan. Allahu Akbar. Langka, saya katakan langka orang-orang seperti ini, ikhwan. Allahu Akbar. Sehingga mereka terkagetkan, rumah mereka luar biasa, bagus banget ini. Nah, perhatikan baik-baik, ikhwan. Karena banyak orang-orang yang Allah berikan harta kepadanya, tapi hartanya malah membelitnya untuk masuk ke neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati nih, ikhwan. Hati-hati. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku, kata Nabi SAW, dalam masalah harta. Hati-hati nih. Berapa banyak keluarga yang hancur berantakan luar biasa gara-gara apa? Berebut harta warisan kayak itu, harta apa gitu. A'udzubillahi min dzalika. Nasallallahu alaihi. Ini yang pertama. Orang jenis pertama. Allah kasih harta banyak, Allah kasih ilmu agama luar biasa juga banyak. Contohnya Abdullah bin Mubarak al-Marwazi. Yang kedua, nah, ketika Allah tidak karuniakan kita jadi orang pertama, kita sangat bisa menjadi orang yang kedua. Siapa itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang Allah berikan ilmu agama tapi tidak Allah berikan harta. Ilmu agamanya Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Tapi Allah gak kasih harta kepadanya. Allah gak luaskan hartanya kepadanya. Tapi karena dia punya ilmu agama, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Apa yang dia lakukan? An-niyah as-salihah. Niat yang baik. Niat yang salihah. Rasul melanjutkan sabdanya, fahuwa sadiqun niyah. Niatnya itu bagus, niatnya jujur benar-benar. Yaqul, dia berkata, lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulan. Ya Allah, kalau aku punya harta seperti si fulan ini siapa dilihat? Orang pertama. Kalau aku punya harta seperti si fulan ini, yang ini sudah ya kawan? Hah? Yakin antum? Lanjutin sedikit nggak apa-apa lah. Anda ngelihat videonya kok ini belum ya? Ini video Al Aziz. Untuk salah videonya berarti ya. Yang kedua adalah ketika niatnya jujur, dia punya harta kemudian niatnya apa? Dia tidak punya harta tapi dia punya ilmu agama dan niatnya jujur. Dia mengatakan lau anna limalan amiltu bi amali fulan. Ya Allah, kalau aku punya harta, aku akan melakukan seperti yang si fulan lakukan. Orang yang pertama lakukan. Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Orang yang kedua ini dengan niat salehahnya, dengan niat yang baiknya akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang pertama. Bayangkan, luar biasa. Dengan apa? Dengan niatnya luar biasa, Masya Allah. Berarti orang yang kedua ini Allah nggak kasih harta, tapi Allah kasih apa? Ilmu agama, luar biasa, Masya Allah. Sehingga ketika dia punya ilmu agama, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Niat yang salihah, niat yang baik. Nah, ini penting nih, ikhwan. Kita biasanya
ngelihat orang kemudian menginginkan seperti orang tersebut, itu masalah dunia apa masalah akhirat? Dunia. Wow, rumahnya bagus ya, mobilnya bagus ya, ininya bagus ya, kan gitu ya. Kepengen tuh tentang dunianya. Tapi jarang dari diri kita yang melihat seperti tadi tuh. Syekh Abdurrahman Al-Sumait luar biasa, ya Allah berikan kemudahan anak seperti itu dan seterusnya. Yang ketiga, wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Yang ketiga adalah orang yang Allah kasih harta banyak, naudzubillah, tapi Allah enggak kasih ilmu agama. Nah, hati-hati nih kawan, berapa banyak kaum muslimin jadi orang yang ketiga ini nih. Hartanya Allah limpahkan luar biasa banyak, Masya Allah, tapi ilmu agamanya tidak Allah berikan kepadanya. La yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak menyambung tali silaturahim, dan dia tidak tahu apa saja hak-hak Allah Azza wa Jalla pada diri dan hartanya. Fahadha bi akhbathil manazil. Orang yang ketiga ini menjadi orang yang paling terburuk kata Nabi SAW. Na'udzubillah. Dan orang yang keempat, wa 'abdin lam yarzuqhu malan wala ilma. Yang paling apes nih. Tidak Allah kasih harta, tidak Allah kasih ilmu. Fahuwa yaqul, dan dia kemudian mengatakan, lau anna li malan amiltu bi amali fulan. Ya Allah, kalau aku punya harta seperti orang ketiga tuh, aku akan lakukan seperti orang yang ketiga lakukan. Bukan dia lihat orang yang pertama, malah orang yang ketiga dia lakukan harta, dia gunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang keempat ini fahuwa bi niyatihi fa wizruha sawa. Orang yang keempat ini dengan niat buruknya mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang ketiga. Ini sebagai murajaah lah mudah-mudahan. Baik, kita lanjutkan ikhwan. Nah, kalau ini insya Allah belum. Nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada tabi'in yang bernama Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Belum kan? Belum insya Allah. Insya Allah ta'ala belum. Saya ngelihat terakhir video yang jadi Al-Aziz itu, subhanallah. Wa minal adillati kadzalika ala syarafil ilmi wa ahli. Dan di antara dalil yang menunjukkan tentang kemuliaan dan keutamaan ilmu, ma rawahu Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Apa yang diriwayatkan dari Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Kumail bin Ziyad An-Nakhai ini seorang tabi'in, muridnya sahabat. Qal akhadha Ali bin Abi Thalib bi yadayya fa akhrajani ila nahiyatil jiban. Ali bin Abi Thalib satu waktu memegang tanganku kemudian keluar dari masjid ke satu tempat. Kemudian ketika satu tempat tersebut Ali bin Abi Thalib menasihati diriku. Nah, nasihat ini istimewa nih kan. Ya Kumail, wahai Kumail bin Ziyad, al-qulubu aw'iyah. Hati itu ibarat wadah. Hati manusia itu ibarat sebuah wadah, bejana. Fa khairaha aw'aha. Hati yang paling terbaik adalah yang paling banyak memuat ilmu. Jadi hati manusia itu ibarat wadah, bejana. Kita mau isi bejana itu dengan apapun bisa insya Allah. Mau isi air bisa, isi batu bisa, isi pasir bisa. Tapi ingat, bejana itu pasti akan memberikan efek bagi kehidupan kita tuh. Hati kita jelas. Mau kita isi dengan amal saleh, iman, pasti memberikan efek yang baik bagi diri kita. Tapi kalau isi dengan dosa, maksiat, kedurhakaan, akan pasti memberikan efek buruk bagi diri kita. Kemudian, ihfaz ma aqulu lak. Hafalkanlah apa yang aku akan ucapkan kepadamu. Nasihat Ali bin Abi Thalib ajib, luar biasa nih kawan. Hafalkanlah, camkanlah baik-baik ini apa yang aku akan berikan kepadamu, apa yang aku akan katakan, nasihatkan kepadamu. An-nasu thalathah. Manusia itu terbagi tiga. Manusia itu terbagi tiga. Ada tiga kategori manusia. Yang pertama, fa'alimun rabbani. Yang pertama adalah alim rabbani, seorang yang berilmu, ulama. Seorang yang berilmu rabbani. Antum tulis dulu rabbani, nanti kita jelaskan apa yang maksud rabbani itu. Alim rabbani, ulama rabbani,
Kita sering dengar tuh apa maksudnya ulama rabbani. Nanti kita jelaskan. Ini yang orang pertama nih, alim rabbani, ulama rabbani. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najatin. Nah, yang kedua nih, masya Allah nih, seorang penuntut ilmu yang berjalan di atas jalan keselamatan. Seorang penuntut ilmu yang berjalan di atas jalan keselamatan. Yang ketiga, wahamajun ri'a, orang yang tidak berguna dan bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Jangan jadi orang ketiga ini, kawan. Orang yang tidak berguna kemudian jahil, bodoh. Ini paling panjang padahal. Atba'u kulli na'iqin, selalu mengikuti orang yang bersuara. Karena dia nggak punya ilmu, bodoh, jahil, maka selalu ngikutin orang yang bersuara. Orang suara kenceng A ke A, orang suara kenceng ke C, kan gitu. Yamiluna ma'a kulli rih, dia selalu apa? Gak punya pendirian. Kemana angin berhembus dia ke situ tuh. Gak punya pendirian sama sekali, karena gak punya ilmu. Jahil, bodoh akan ilmu agama Allah. Lam yastadhi'u binuril ilm, tidak diterangi dengan cahaya ilmu. Ini padahal paling panjang ya. Tapi jangan jadi orang yang ketiga ini loh. Lam yastadhi'u binuril ilm, tidak diterangi dengan cahaya ilmu. Jadi dia selalu mengikuti kemana arah angin. Walam yalja'u illa ila ruknin wathiq, dan dia tidak berada pada posisi yang kuat, yang kokoh. Dia tidak berada pada posisi yang kokoh atau kuat. Ini yang ketiga nih. Ini yang pertama tadi apa? Alim rabbani, ulama rabbani. Yang kedua, muta'allim ala sabili najah, seorang penuntut ilmu yang berjalan di atas jalan keselamatan. Yang ketiga, orang yang gak berguna kemudian bodoh, selalu mengikuti ucapan orang, membeo dari ucapan orang, tidak punya pendirian, selalu terikut oleh arah angin, tidak diterangi dengan cahaya ilmu, dan tidak berada pada posisi yang kokoh, yang kuat. Yang pertama, ikhwan, kita jelaskan dulu al-qulubu aw'iyah. Sebelum tiga tadi, hati manusia, kata Ali bin Abi Thalib, itu ibarat sebuah wadah. Ibarat sebuah apa? Wadah, bejana. Apa kata Syekh Saleh Ibn Hamad Al-Utsaimin? Al-ilmu jauharun latif. Ilmu agama ini ibarat permata yang indah, permata yang sangat berharga. La yasluhu illa lil qalbin nadhif. Dan permata yang sangat berharga ini tidak akan pernah cocok kecuali di tempat yang bagus pula. Antum kalau datang pameran berlian, permata, perhiasan, gimana naruhnya tuh? Naruhnya gimana? Pakai kaca, betul ya? Kemudian pakai lampu dan seterusnya, dibuka. Megangnya aja pakai sarung tangan, betul ya? Ilmu agama Allah Azza wa Jalla, kata Syekh Saleh, itu ibarat seperti itu tuh, permata yang sangat berharga, intan yang sangat luar biasa mahal. Dan permata ini nggak mungkin cocok kecuali di tempat yang bagus pula. Apa maksudnya tempatnya? Al-qalbu, hati manusia. Maka jangan kaget ya ikhwan, ketika orang ngaji, duduk kajian rajin, masya Allah, tapi ternyata ilmunya nggak bermanfaat bagi dirinya. Hati-hati nih ikhwan, banyak orang yang gitu ya. Ustadz dia ngaji Ustadz, tapi kok akhlaknya begitu ya. Hati-hati nih. Dia ngaji kok tapi nggak takut kepada Allah ya. Dia ngaji tapi tetap melakukan yang haram ya. Ini hati-hati nih. Ilmunya nggak mungkin salah. Qala Allah wa qala Rasul itu nggak mungkin salah, jelas, subhanallah. Tapi kalau tempatnya, wadahnya itu salah, lihat nih. Al-qulubu aw'iyah. Hati itu ibarat wadah, ibarat bejana. Kalau bejananya kotor, nggak akan ada yang mau masuk ke situ, nggak akan bermanfaat ilmu masuk ke situ tuh. Ini pelajaran besar bagi diri kita nih, kawan. Sebelum kita dan ini dari awal-awal kita sudah jelaskan, sebelum kita belajar ilmu agama Allah Azza wa Jalla,
maka di antara kewajiban bagi seorang penuntut ilmu adalah membersihkan selalu hatinya. Melihat selalu bagaimana kondisi hatinya setiap saat. Bukannya ketika pertama belajar, terus menerus. Setiap saat. Ali bin Abi Thalib mengatakan al-qulubu aw'iyah. Hati manusia itu ibarat wadah bejana. Fa khairaha aw'aha. Hati yang paling terbaik adalah hati yang paling diisi banyak dengan ilmu agama Allah. Itu pasti jadi hati paling terbaik tuh. Diisi dengan ilmu, diisi dengan iman, diisi dengan amal saleh, diisi dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Inna lillahi fil ardi aniyah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mempunyai bejana-bejana di atas muka bumi ini. Apa bejananya Allah? Qulubul mu'minin, hatinya orang-orang yang beriman. Itu bejananya Allah di atas muka bumi ini. Nah, Ali bin Abi Thalib kemudian menyebutkan luar biasa, manusia terbagi tiga. Yang pertama, alimun rabbani. Seorang alim yang rabbani. Apa itu alim? Ma'ruf kalau alim ya, orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Apa yang dimaksud rabbani? Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala berkata, Ar-Rabbani alladhi yurabbin nas bisigharil ilm qabla kibarihi. Yang disebut Ar-Rabbani adalah seseorang yang mengajari manusia, hal-hal yang mendasar sebelum mengajari mereka berbagai hal yang rumit. Ya, Rabbani adalah seorang alim, seorang yang berilmu tentang ilmu agama, kemudian mengajari manusia dari hal-hal yang mendasar sebelum mengajari hal-hal yang rumit. Hal-hal yang paling mendasar jelas apa? Tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, akidah yang benar. Kemudian kebalikan dari tauhid, kesyirikan. Apa itu syirik? Kan gitu. Itu paling mendasar bagi agama kita. Kemudian di antaranya apa? Belajar tentang taharah, wudu. Kemudian apa? Tayammum. Itu kan dasar. Belajar tentang sholat. Berapa banyak kita lihat subhanallah orang wudu asal-asalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wailul lil a'qabi minan nar, celaka tumit-tumit dari api neraka. Maksudnya apa? Ketika tumit tersebut tidak terkena dengan basuhan air wudu. Berapa banyak kaum muslimin wudu asal-asalan, luar biasa. Atau wudu luar biasa berlebihan. Kalau ini asal-asalan ini berlebihan. Kenapa berlebihan? Buka kerannya, wah luar biasa, masya Allah tuh. Kalau nggak pampe pol kayaknya kurang afdol, luar biasa tuh. Ada satu cerita, masya Allah, teman saya cerita di salah satu masjid, kerannya itu kan terbuka besar, masya Allah. Sebenarnya kita wudu, ikhwan, satu gelas ini lebih dari cukup ini. Nabi SAW wudu itu satu mut, betul ya? Satu mut lapak tangan orang dewasa gitu. Subhanallah. Lebih dari cukup. Ini kalau belum full, belum itu tuh subhanallah. Teman saya ketika ngelihat orang seperti itu, Pak, kecil aja. Sayang airnya mubadzir, kata dia. Orang yang itu dinasihati ngelihat teman saya, tetap difullin juga. Jadi teman saya ngomong seperti itu, kemudian dikecilin sama teman saya. Segini cukup, Pak. Bapak itu ngelihat, subhanallah. Ini lihat dari kejahilan ini kan. Ada subhanallah. Apa yang dinasihatin benar, betul ya? Sebanyak-banyaknya air luar biasa. Makanya kita bingung tuh kalau air nggak banyak, bingung wudunya. Padahal sangat luar biasa, gampang wudu itu. Wah, kalau airnya nggak bisa, Pak Ustadz, susah. Padahal luar biasa cukup, satu air mineral gelas itu cukup luar biasa. Bahkan setengahnya pun cukup. Nah, orang yang Rabbani mengajarkan kaum muslimin, mengajarkan manusia dari hal-hal yang mendasar seperti itu tuh, sampai hal-hal yang rumit luar biasa. Sampai hal-hal yang tertinggi dalam ilmu agama. Contoh masalah jihad. Coba antum lihat ya, ikhwan. Buku-buku hadis misal, atau buku-buku fikih misal. Hadis masalah ahkam contoh, atau buku-buku fikih. Yang paling pertama bab tentang apa biasanya? Taharah, betul ya?
bagaimana bersuci yang benar, bagaimana wudhu dan seterusnya, masuk bab sholat dan seterusnya, nanti bab jihad itu hampir ujung, bab-bab hampir terakhir tuh. Supaya apa ikhwan? Supaya tidak ada nantinya kaum muslimin yang teriak-teriak jihad tapi wudhunya kagak bener. Kan itu, teriak-teriak jihad sini, jihad sana dan seterusnya, wudhunya la ilaha illallah. Kita ngeliat wudhu ini bukan, nggak sah wudhu seperti ini loh. Atau sholatnya misal ngaco, sholatnya kacau balau, cepatnya luar biasa seperti apa? Pesawat terbang luar biasa, shoot selesai tuh. Padahal teriak-teriak jihad, padahal luar biasa, masalah besar jihad itu nggak main-main. 13 tahun Nabi SAW di kota Mekah nggak ada jihad qital, nggak ada jihad perang, betul ya? Yang ada jihad apa? Jihadul ilm, jihad menyebarkan ilmu agama Allah di kota Mekah itu. Kemudian 1 tahun di kota Madinah baru disyariatkan turunnya jihad di situ, perang Badar. 14 tahun, nggak main-main, itu luar biasa. Orang zaman sekarang stepnya jauh banget, lompatnya luar biasa. Belum tahu akidah yang benar, belum tahu tauhid yang benar, belum tahu toharah yang benar, belum bisa sholat yang benar. Bicara luar biasa masalah jihad berlebihan. Udah gitu salah lagi bicara masalah jihadnya. La haula wala quwata illa billah. Ittaqullah, bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Rabbani ini nih, alim Rabbani nih. Seorang yang berilmu tentang ilmu agama Allah, kemudian dia mengajarkan manusia dari hal-hal yang mendasar. Yang manusia ngelihat mungkin perkara remeh, perkara kecil, tapi nggak ada perkara remeh dalam agama ini, kawan. Perkara semua agama perkara besar luar biasa pada hakikatnya. Kemudian naik sampai perkara yang tertinggi, subhanallah. Itu alim Rabbani disebutkan. Alim Rabbani. Ulama. Makanya setiap ulama, coba antum lihat, subhanallah, setiap ulama itu tidak ada bosan-bosannya selalu mengajarkan manusia tentang tauhid, tentang apa itu kesyirikan, tentang beribadah kepada Allah yang benar, syarat diterimanya amal saleh. Itu nggak pernah bosan mereka mengajarkan itu, karena mereka tahu bagaimana pentingnya itu kepada umat. Pentingnya itu kepada umat, subhanallah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ulama yang paling tersenior sekarang di kota Madinah, umur 90 tahun kalau nggak salah. Luar biasa, mengajarkan di kelas masih banyak tentang masalah ini. Baru taqa'ud nih, baru pensiunnya baru kemarin nih. Padahal ke kelas didorong oleh pembantunya. Baru pensiun kemarin. Ngajarkan manusia salah satu ini, bayangkan. Dari hal-hal yang mendasar, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana akidah yang benar, seterusnya. Nggak pernah bosan, luar biasa. Makanya dari zaman terdahulu sampai sekarang, buku akidah dan tauhid itu terus akan keluar tuh. Betul ya? Terus akan keluar. Padahal dari zaman dulu udah ada tuh, tapi terus tuh. Setiap zaman keluar lagi akidah, tauhid untuk mengingatkan manusia bagaimana pentingnya Islam itu dari masalah dasar. Sama seperti orang ingin bangun apa? Bangun bangunan yang paling lama pasti bangun apa? Pondasinya. Nabi SAW 13 tahun bayangkan di kota Mekah membangun pondasi para sahabat tentang iman, tentang akidah yang luar biasa, tauhid yang luar biasa. Jadinya as-sahabatu radhiyallahu anhum jami'an. Sabar membina umat. Dan antum lihat dari ciri seorang alim Rabbani itu sabar pasti dalam membina umat. Ada satu syekh di kota Madinah, paginya ngajar, coba tuh bayangkan ya, waktunya Allah berikan keberkahan luar biasa nih. Paginya ngajar sampai siang di kampus. Sudah asar sudah ada di salah satu masjid di kota Madinah. Setelah asar ke Masjid Nabawi sampai jam 12 malam, jam 11 atau jam 12 malam. Itu dia jalani 30 atau 40 tahun lamanya. Ngapain di Masjid Nabawi? Menerima setoran hafalan dari santrinya. Bayangkan luar biasa bagaimana kesabaran syekh ini nih, mengajarkan manusia. Apa yang disetorkan, apapun yang penting itu disetor. Mau Al-Quran, mau mutun, mau hadis, mau apapun, setoran. Dari pagi teman-teman, pagi ngajar, siang sedikit istirahat tuh. Jam 1 pulang ke rumah. Setelah itu asar sudah harus masjid itu, karena jadi imam di masjid salah satu masjid kota Madinah. Setelah asar langsung ke Nabawi sampai jam 11 malam atau jam 12 malam. Kalau itu Ramadan lebih-lebih lagi tuh. Kalau itu Ramadan lebih-lebih lagi. Subuh sudah harus di masjid itu tuh. Coba bayangkan ya, Allah berikan kekuatan bagaimana kepada beliau, masya Allah luar biasa. 30 sampai 40 tahun melakukan itu sampai sekarang. Hafizahullah ta'ala luar biasa. Lihat alim Rabbani, itu alim Rabbani. Ulama
yang mengajarkan manusia dengan kesabaran, mengajarkan manusia dari hal-hal yang dasar sampai hal-hal yang rumit dan seterusnya, tapi terus penuh kesabaran. Itu alim rabbani. Nah, ini yang pertama. Kalau kita nggak bisa jadi orang yang pertama, paling tidak kita bisa menjadi orang yang kedua. Apa itu? Muta'allim ala sabili najatin. Seorang penuntut ilmu yang berjalan di atas jalan keselamatan. Kenapa jalan keselamatan? Karena seorang penuntut ilmu yang berjalan di atas jalan ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kita ini semua nih penuntut ilmu agama. Penuntut ilmu agama Allah azza wa jalla yang berjalan di atas jalan keselamatan, subhanallah. Berjalan di atas jalan keselamatan. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Tiba-tiba lupa anak syair, subhanallah. Apa itu tadi? Man fatahu at-ta'lim waqta syababih fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Barang siapa yang tidak menuntut ilmu ketika masa muda, maka takbirkan 4 kali dari kematiannya. Kan luar biasa ini kan. Man fatahu at-ta'lim waqta syababih. Barang siapa yang lalai, luput dari menuntut ilmu ketika waktu masa muda. Dia masa muda, wah dia habiskan yang nggak jelas tuh sudah. Dosa bahkan naudzubillah min dzalik, menyia-nyiakan waktunya. Dia nggak nuntut ilmu ketika masa muda. Fakabbir alaihi arba'an liwafati, maka takbirkan 4 kali. Salat jenazah kan 4 kali takbir, betul ya? Takbirkan 4 kali dari kematiannya. Allahu akbar. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika bertemu dengan orang yang paruh baya, orang yang sudah tua, sudah senior, biasanya Imam Syafi'i selalu nanya pertanyaan. Ente tahu nggak ini jawabannya apa? Tahu nggak jawabannya apa? Tahu nggak jawabannya apa? Kalau orang yang sudah tua ini tahu, 1 bisa jawab, 2 bisa jawab, 3 bisa jawab, 4 bisa jawab. Wah, didoakan luar biasa Imam Syafi'i itu. Semoga Allah menjagamu, semoga Allah merahmatimu. Luar biasa didoakan. Tapi kalau ketemu orang yang sudah paruh baya, sudah tua, kemudian ditanya ini, Imam Syafi'i nggak tahu, ditanya ini nggak tahu, ditanya ini nggak tahu, berarti masa mudanya ngapain? Nggak mungkin belajar, betul ya? Udah tua padahal nih. Apa kata Imam Syafi'i? La jazakallahu khaira. Semoga Allah nggak balas engkau dengan kebaikan. Laqad dhayya'tal Islam, laqad dhayya'ta nafsak. Sungguh engkau telah menyia-nyiakan agamamu Islam dan engkau telah menyia-nyiakan dirimu sendiri tuh. Bagaimana keras Imam Syafi'i, luar biasa tuh. Kencang nih Imam Syafi'i, luar biasa tuh. Muta'allim ala sabili najah. Seorang penuntut ilmu yang berjalan di atas jalan keselamatan. Sampai kapan nuntut ilmu? Hattal mamat, sampai mati, ikhwan. Nggak ada selesainya tuh. Kalau antum melihat ilmu agama Allah ini, ikhwan, antum akan melihat kok diri anak ilmu yang anak ketahui cuma sedikit ya. Dan ilmu agama Allah ini luas banget. Kalau sampai seperti itu, berhasil tuh nuntut ilmunya. Tapi kalau nuntut ilmu, kayaknya sudah banyak anak tahu nih, gagal berarti itu. Karena seseorang, kata para ulama, semakin dia memperdalam ilmu agama Allah, semakin dia akan melihat dirinya tambah bodoh akan ilmu agama Allah ini. Dan semakin dia akan melihat ilmu agama Allah ini luar biasa luasnya, tidak bertepi seperti samudra yang gak ada tepiannya. Itu dia kan. Makanya ini yang menjadikan para ulama terdahulu, walaupun sudah jadi imam, bayangkan sudah jadi imam, tapi menuntut ilmunya masih luar biasa. Contoh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, di antara madzhabul arba'ah, 4 imam madzhab luar biasa. Ketika datang seorang muhaddits di kota Baghdad, padahal lebih senior Imam Ahmad pada hakikatnya, tapi terkenal muhaddits ini masya Allah gitu, ahli hadis. Maka murid-murid Imam Ahmad mengejar muhaddits tersebut sambil bawa pena dan juga bawa buku, ingin nanya hadis kepada gurunya, kepada guru tersebut, kepada muhaddits tersebut yang dari luar kota Baghdad datang ke kota Baghdad. Tanpa mereka sadari, mereka terkagetkan dengan di belakang mereka ada Imam Ahmad lagi lari juga, bawa pena dan juga bawa kertas juga. Ya Imam, ballaghta ma balagh. Apa kata muridnya? Wahai Imam, engkau telah mencapai derajat yang sekarang kau capai ini. Maksudnya apa? Masa masih seperti ini juga, lari seperti kami, mau ngapain maksudnya? Apa kata Imam? La. Minal mahbarah hatta al maqbarah. Dari pena ini nih sampai masuk lubang kubur baru selesai. Ini orang yang benar ini, ikhwan. Ini orang yang nuntut ilmu agama dengan benar, sehingga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Semakin seseorang itu menuntut ilmu agama Allah,
semakin dia akan melihat bagaimana luar biasanya luasnya ilmu agama Allah. Dan ini diantara salah satu bedanya ilmu agama Allah dengan ilmu dunia. Kalau orang sudah spesialis dalam satu bidang tertentu misal, betul ya? Maka dia akan menguasai bidang tertentu itu luar biasa tuh. Sehingga dia akan melihat, oh ini semua sudah saya kuasai deh, saya belajar yang lain juga deh. Tapi kalau ilmu agama Allah luar biasa, Masya Allah. Dia akan melihat ketika misal dia spesialis dalam satu hal misal, masalah sirah atau masalah usul fikih atau masalah mustalah hadis, dia akan tambah melihat bagaimana ilmu agama Allah ini luar biasa luasnya, Masya Allah. Dan dia akan melihat bagaimana bodohnya dirinya dalam ilmu agama Allah ini. Itu baru benar tuh ikhwan. Itu baru derajat yang benar ketika seorang menuntut ilmu. Nah ini yang kedua, muta'allim ala sabili najah, seorang yang belajar, orang menuntut ilmu yang berjalan berada di atas jalan keselamatan. Yang ketiga yang naudzubillah min dzalik, hamajun ri'a, seorang yang tidak berguna dan juga bodoh. Kemudian dia hanya membeo mengikuti orang lain. Dia kemudian hanya mengikuti arah angin, tidak punya pendirian. Kemudian tidak berada pada posisi yang kokoh. Naudzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang jauh dari ilmu agama Allah tabaraka wa taala. Orang yang jarang menuntut ilmu atau bahkan malas menuntut ilmu agama Allah azza wa jalla. Dan ini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Kumail bin Ziyad. Kita yang memilihnya ikhwan, bukan orang lain loh. Kita yang memilihnya. Mau jadi orang pertama, orang kedua atau orang ketiga, kita yang memilihnya. Maka seorang yang cerdas, kalau dia tidak bisa jadi orang yang pertama, minimal dia jadi orang yang kedua. Muta'allim ala sabili najatin, seorang yang penuntut ilmu yang berjalan di atas jalan keselamatan. Dan yang repot lagi ikhwan, yang berat adalah kalau orang yang ketiga ini dikasih panggung. Nah, ini yang terjadi zaman sekarang nih. Hamajun ri'a, seorang yang bodoh tentang ilmu agama tapi ngomongnya masalah agama. La ilaha, ini musibah besar luar biasa nih. Ini musibah besar, cuma gara-gara pintar ngomong mungkin, betul ya? Tapi nggak tahu ilmu agama, ngomong masalah surga neraka, ini masalah agama nggak main-main luar biasa nih. Rasulullah SAW bersabda apa? Sayati 'alan nas sanawat khadda'at, akan datang nanti tahun-tahun, datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, khadda'at. Apa penipuannya contohnya? Yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq. Pada saat itu pendusta akan dibenarkan oleh manusia. Pendusta ini akan dibenarkan. Wow, ini hebat nih orang luar biasa nih. Sedangkan orang yang jujur, yang benar itu nggak dipercaya sama manusia. Kemudian apa? Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yakhunu fiha al-amin wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan pengkhianat akan dipercaya, sedangkan orang yang amanah akan dianggap pengkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, dan pada saat itu akan berbicara para ruwaybidah. Para sahabat bertanya, "Wa ma ruwaybidah ya Rasulullah?" Siapa itu ruwaybidah? Apa itu ruwaybidah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, "Ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril 'amah." Seorang yang bodoh, jahil, enggak ngerti tentang ilmu agama Allah, tapi berbicara tentang urusan umat yang besar. Berbicara tentang urusan umat yang besar. Allahu Akbar. Pada hakikatnya apa? Jahil, dia nggak ngerti tentang ilmu agama. Berapa banyak kita lihat yang seperti ini, yang ternyata apa? Ditampil luar biasa tuh di tengah manusia, dapat panggung di antara manusia. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum al-munafiqu 'alimil lisan." Yang paling aku takutkan di antara kalian adalah orang-orang munafik tapi pintar bersilat lidah, pintar ngomong. Ya terang zaman sekarang tuh. Bisa menjadikan yang salah jadi benar cuman gara-gara apa? Ucapannya. Ini hati-hati nih kawan, subhanallah. Hati-hati. Makanya ahlu sunnah itu menghormati, memuliakan para ulama bukan cuma gara-gara retorikanya luar biasa bagus ya, tidak, tapi karena ilmunya. Antum kalau duduk di majelis syekh, contoh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, itu antum harus benar-benar fokus benar-benar. Kenapa? Suara sudah tua. Suaranya kadang-kadang nggak jelas, sudah tua, subhanallah. Kadang-kadang kemudian seperti apa? Terulang-ulang, tersendat-sendat, subhanallah, sudah tua luar biasa. Tapi yang paling ramai majelis dia apa?
di Masjid Nabawi itu majelis beliau. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah lihat dari ilmunya, keberkahannya luar biasa tuh. Bukan hanya dari retorika, bukan berarti retorika nggak penting ya, penting luar biasa, retorika luar biasa. Tapi ilmu itu pasti di atas segalanya. Perhatikan baik-baik nih. Nah, itu Ahlus Sunnah harusnya. Nah, kita kebanyakan apa? Tertipu dengan retorika manusia nih. Wah luar biasa hebat dan seterusnya, ini itu dan seterusnya. Padahal ternyata pemahamannya kacau. Ini kan kacau seperti ini. Na'udzubillah min dzalik, sallallahu alaihi. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan juga di dalam perkataannya, yang ini nanti kita akan bahas khusus tentang masalah ini, tentang al-ilmu khairum minal mal. Salah satu keutamaan ilmu, beliau mengatakan ilmu itu lebih berharga daripada harta. Nah ini ada pembahasan khusus, satu pembahasan ini insyaallah tentang lebih berharganya ilmu ketimbang apa? Harta. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, menyebutkan dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, ada 40 keutamaan ilmu ketimbang harta dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Tapi saya mau tanya dulu sama antum kalau ditanya mau ilmu mau harta, milih mana? Hah? Ilmu dan harta maksud. Ini aja masih serakah, masya Allah. Suruh pilih satu, pilih dua, masya Allah. Kemudian selanjutnya ikhwan, itu insyaallah kita akan bahas khusus tentang masalah itu. Wa minal adillati kadzalika ala syarafil ilm wa talabihi. Di antara keutamaan dan kemuliaan ilmu dan orang yang mencari ilmu, marahu Katsir ibn Qais. Apa yang diriwayatkan dari Katsir ibn Qais? Qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda. Aku duduk bersama Abu Darda fi Masjid Dimashq, di salah satu masjid di kota Damaskus. Faja'a rajulun faqal. Datang seseorang kepada Abu Darda kemudian berkata, "Ya Abu Darda, inni ji'tuka min Madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ji'tuka li hajah." Wahai Abu Darda, aku datang kepada dirimu dari kota Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kota Madinah. Dan aku datang kepada dirimu tidak ada hajat kecuali untuk menuntut ilmu. Bayangkan dari Madinah datang ke Damaskus, ke Syam untuk menuntut ilmu agama Allah. Faqal, kemudian Abu Darda mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini sudah kita bahas. Barang siapa yang berjalan di satu jalan, dia keluarkan segala upaya yang dia miliki untuk menuntut ilmu agama, maka Allah azza wajalla akan mudahkan jalannya menuju surga Allah. Kemudian lanjutannya, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilm. Ini juga sudah kita bahas. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu, ridha akan apa yang mereka cari dari ilmu tersebut. Nah, lanjutannya nih ikhwan, ini istimewa nih. Wa inna talibal ilmi yastaghfir lahu man fis samai wal ard. Dan sesungguhnya para penuntut ilmu agama Allah akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi. Bayangkan ikhwan, antum lagi duduk di sini ikhwan, penghuni langit dan penghuni bumi sedang memintakan ampunan kepada antum, sedang memintakan ampunan kepada Allah azza wajalla atas diri antum. Bayangkan, penghuni langit para malaikat, penghuni bumi seluruh makhluk Allah azza wajalla yang ada di atas muka bumi ini memintakan ampunan kepada para penuntut ilmu. Bayangkan, siapa yang nggak mau? Hatta al-hitan fil ma', sampai ikan yang ada di lautan. Ada berapa ikan di lautan? Coba Google berapa ikan, masya Allah ikhwan. Berapa miliar, berapa triliun ikan, itu luar biasa. Sampai ikan yang ada di lautan itu mendoakan, mengistighfarkan kepada orang-orang para penuntut ilmu agama Allah. Wa inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah. Dia ahli ibadah tapi nggak berilmu. Karena ada orang ahli ibadah tapi dia nggak berilmu. Itu seperti keutamaan bulan dengan seluruh bintang-bintang. Saya mau tanya, kenapa bulan? Kenapa bukan matahari? Mana lebih besar, matahari atau bulan? Hah? Kenapa bulan di sini bukan matahari? Keutamaan orang yang berilmu daripada orang ahli ibadah tapi dia nggak berilmu itu seperti keutamaan bulan dengan seluruh bintang-bintang itu.
Kenapa bulan? Kenapa bukan matahari? Hah? Apa? Kegelapan. Yang lain. Kenapa bukan matahari ya kan? Yang paling besar harusnya kan matahari, betul ya? Bahkan bulan itu mendapatkan, kalau kita belajar apa tuh? IPA, belajar IPA, Masya Allah. Bulan itu bahkan mendapatkan cahaya dari apa? Matahari. Karena matahari itu adalah ilmu agama Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Mataharinya itu ilmu syar'inya. Ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, di qala Allah wa qala Rasul, ini mataharinya nih. Ketika matahari ini memberikan cahaya kepada bulan, ini orang yang berilmu nih. Sehingga siapapun orang-orang yang mendapatkan cahaya dari matahari ini, yaitu qala Allah qala Rasul, maka dia pasti seperti bulan para ulama ini, yang lebih daripada bintang-bintang seluruhnya. Subhanallah. Disebutkan para ulama masalah itu. Wa innal ulama hum warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Innama warrathul ilm. Sesungguhnya para nabi hanya mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi ini, dia telah mengambil perbendaharaan warisan yang sangat berharga luar biasa, yang tidak akan pernah merugi berarti. Subhanallah. Nah, syahid dari bahasan kita adalah dalam hadis ini, yang pertama yang belum kita bahas adalah bagaimana Allah Azza wa Jalla memuliakan para penuntut ilmu dengan apa? Istighfarnya para penghuni langit dan bumi kepada para penuntut ilmu itu. Ini luar biasa ya kawan. Ini luar biasa, Masya Allah. Jadi selama kita nuntut ilmu agama dengan syarat ikhlas, yang dituntutnya qala Allah qala Rasul ala fahmi salaf, kita akan mendapatkan istighfar dari penghuni langit dan bumi. Siapa penghuni langit? Para malaikat. Siapa penghuni bumi? Seluruh makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang ada di atas muka bumi ini. Rasul kemudian menyebutkan hatta al-hitan, contohnya apa? Ikan yang ada di lautan. Coba bayangkan. Dari umum banyak, kemudian dikhususkan oleh Nabi. Ikan contohnya, ikan aja nggak bisa ngitung itu berapa jumlahnya itu. Dalam riwayat disebutkan hatta namlatu fi hujriha, sampai semut yang ada di lubang yang tersebut. Semut, bayangkan. Yang Rasul sebutkan dalam hadis itu nggak main-main loh. Ikan yang ada di lautan yang nggak bisa kita hitung jumlahnya berapa. Semut yang ada di sarangnya yang nggak bisa kita hitung jumlahnya berapa. Itu contoh kecil dari keutamaan orang-orang yang belajar ilmu agama Allah Azza wa Jalla, luar biasa. Mereka semua akan mengistighfarkan, memintakan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla untuk para penuntut ilmu agama Allah. Siapa yang nggak mau, ya kawan? Siapa yang nggak mau? Subhanallah. Kalau ada kita kenal misal 5 orang ini 5 orang saleh, Masya Allah. Ketika 5 orang saleh ini mengatakan kepada kita, misal kita dalam keadaan sakit, insya Allah anak akan doakan ente terus walaupun ente sudah meninggal. Itu senangnya gimana tuh ya kawan? Insya Allah anak akan doakan ente terus walaupun ente sudah meninggal, misalnya dalam keadaan sakit misal. Kita tahu 5 orang ini 5 orang Masya Allah luar biasa saleh, agamanya bagus, ibadahnya Masya Allah. Itu senangnya luar biasa tuh. Itu cuma 5. Ini seluruh penghuni langit dan bumi, bayangkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Sudah sepantasnya lah langit itu mengeluarkan suara itu seperti meja ini nih. Kalau ditimpa barang yang berat pasti apa? Betul ya? Sudah sepantasnya langit mengeluarkan suara seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada 4 jengkal atau bukan 4 jari di atas langit tersebut kecuali ada malaikat yang ruku dan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Itu penghuni langit tuh, malaikat. Yang enggak mungkin kita tahu jumlahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan dirinya di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Tempat ibadahnya para malaikat di langit ke-7. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk setiap hari malaikat 70.000 malaikat. 70.000 itu yang keluar tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Setiap hari 70.000, 70.000, 70.000. Malaikat yang masuk 70.000 ini nggak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Berapa jumlah malaikat berarti? Allah yang tahu itu semua. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, kata Allah. Tidak ada yang tahu tentaranya Allah Azza wa Jalla kecuali dirinya, kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu makhluk itu tuh yang mendoakan diri kita. Bayangkan kalau kita nuntut ilmu agama Allah,
Salah satu doang loh itu penghuni langit. Belum penghuni bumi tadi saya katakan. Dari manusianya, dari ikannya, dari semutnya, dari hewannya, dari tumbuhannya dan seterusnya. Siapa yang nggak mau, ikhwan? Maka kalau kita sedang malas nih, ikhwan, coba baca hadis ini, betul ya? Lagi malas menuntut ilmu, lagi futur dan seterusnya. Ya Allah, masa saya nggak mau dapatkan istighfarnya penghuni langit dan bumi sih? Bismillah, jalan. Ini menjadi motivasi luar biasa besar bagi diri kita, masya Allah. Mendapatkan doa, mendapatkan istighfarnya para malaikat, para penghuni bumi, bahkan seluruh makhluk di jagat raya ini kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini keistimewaan yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih ini. Diriwayatkan Ibnu Majah, Ad-Darimi dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Habis ikhwan keutamaan dari ini. Insyaallah taala selanjutnya kita akan bahas tadi tentang keutamaan ilmu ketimbang harta. Itu satu bahasan khusus masalah tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum saya tutup ikhwan, saya ingin ingatkan kita sedang berada di bulan apa? Februari. Bulan Sya'ban. Berapa Sya'ban sekarang? 14 13. Oh, udah khilaf masya Allah ini. Ada ini. Ketahuilah Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Zara'. Bulan Rajab adalah bulan menanam benih. Wa Syahrul Sya'ban Syahrul Suqyi Zara'. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zara', dan bulan Ramadan adalah bulan menuai hasilnya. Wa man lam yazra' fi Rajab, barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, wa lam yasqi fi Sya'ban, dia tidak menyiram tanaman di bulan Sya'ban, fa kaifa yuridu an yahsida fi Ramadan, terus apa yang mau dia tuai hasilnya di bulan Ramadan? Apa maksudnya ikhwan? Para ulama salaf terdahulu, orang-orang saleh terdahulu biasa mempersiapkan diri mereka untuk menyambut Ramadan itu di bulan Rajab. Mereka mulai memperbanyak amal saleh mereka, meningkatkan kuantitas dan kualitas amal saleh mereka itu bukan di satu Ramadan, bukan, tapi mulainya di bulan Rajab. Terbiasa melakukan amal saleh memperbanyaknya di bulan Rajab, mereka teruskan di bulan Sya'ban. Kemudian ketika masuk Ramadan itu sudah terbiasa, sudah jalan seperti biasa. Bahkan luar biasa para ulama salaf terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan sudah doa kepada Allah agar Allah masukkan ke dalam bulan Ramadan. Ikhwan, kalau ada seorang atlet internasional, kejuaraan dunia, olimpiade contohnya, dia ingin juara 1 di olimpiade tersebut, berapa lama latihannya? Berapa lama persiapannya? Siapa yang atlet di sini? Ada yang atlet? Berapa lama dia harus persiapan untuk dapatkan ini kejuaraan dunia lah, luar biasa loh. Bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bahkan bisa lebih. Betul ya? Tanda kutip Ramadan olimpiadenya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Pesertanya siapa? Semua kaum muslimin di atas muka bumi ini yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semua muslim dan muslimah. Itu pesertanya tuh. Yang kalau mereka lulus dari Ramadan, mereka akan dapatkan medali ketakwaan dari Allah Azza wa Jalla. La'allakum tattaqun. Apakah mungkin gak ada persiapan untuk bisa juara di Ramadan? Apakah mungkin gak ada persiapan, ikhwan? Sehingga para ulama terdahulu biasa apa? Memperbanyak amal saleh mereka, meningkatkan iman dan kualitas takwa mereka mulai bulan Rajab, teruskan bulan Sya'ban, tambah tingkatkan, sehingga ketika Ramadan mereka memperbanyak dan meningkatkan kualitas iman dan amal saleh mereka lebih luar biasa. Sehingga Amr ibn Qais, contoh seorang ulama yang bernama Amr ibn Qais, ketika bulan Sya'ban ini menutup toko-tokonya, kemudian menggantinya dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Anda nggak nyuruh antum tutup toko ya, enggak. Ya kalau mau tutup silakan, gitu ya, pilihan antum, betul ya. Tapi ana ingin jelaskan bagaimana luar biasanya para ulama, semangatnya mereka untuk menyambut 1 bulan yang spesial dahsyat ini luar biasa. Karena mereka tahu, ikhwan,
ketika Allah Azza wa Jalla masukkan mereka dalam bulan Ramadan, Allah berikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk bisa dapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Mereka faham tentang masalah itu. Mereka tahu bagaimana dahsyatnya keutamaan Ramadan yang luar biasa. Yang bisa jadi itu belum ada dalam hati kita ya kawan. Kenapa? Karena para ulama mengatakan ini kaidah nih. Kathratul imsas tufqidul ihsas. Banyaknya interaksi itu biasanya mematikan kepekaan, sensitivitas. Antum pertama kali ngelihat Ka'bah gimana? Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata Pak Ustadz. Betul ya? Ada yang seperti terbang, ada yang nangis, ada yang macam-macam. Kedua kali masih begitu? Masihlah. Ketiga kali mulai turun. Keempat kali biasa aja. 5 mau pulang ke Indonesia. Betul ya? 6, 7 itu lihat. Kathratul imsas tufqidul ihsas. Banyaknya interaksi itu biasa lebih mematikan sensitivitas, lebih mengurangi sensitivitas. Ramadan selama Allah Azza wa Jalla masih berikan usia kita di atas muka bumi ini, kita pasti lewat Ramadan. Berapa banyak kaum muslimin yang menjadikan Ramadan ini hanya sekedar seremonial keagamaan dalam hidupnya belaka. Betul ya? Puasa, ke masjid, rame-rame. Salat malam. 1 Syawal hilang semua tuh. Apa ini yang diharapkan Allah kepada hambanya? Kalla. Kalau kita boleh bahasakan Ramadan ini bulan ngecas iman kita, amal soleh kita, takwa kita kepada Allah, agar selesai Ramadan full baterainya, siap menjalani 11 bulan jadi orang bertakwa pada Allah. Itu harusnya seperti itu ikhwan. Maka perhatikan baik, jangan jadikan Ramadan ini hanya sekedar seremonial keagamaan dalam hidup kita. Karena seringnya interaksi dengan Ramadan seakan-akan biasa aja dah. Salah ini. Azimur Ramadan kata para ulama, besarkan Ramadan dalam hati kita itu. Agungkan Ramadan dalam hati kita. Sehingga Allah Azza wa Jalla akan berikan juga kemudahan bagi diri kita untuk bisa beribadah luar biasa pada bulan Ramadan tersebut. Ini yang menjadikan kenapa kita baca luar biasa kisah-kisah salafus saleh terdahulu dalam Ramadan itu luar biasa, Masya Allah. Mulai perbanyak baca Al-Quran dari sekarang, mulai banyak istighfar dan taubat kepada Allah, mulai perbanyak doa kepada Allah dari kemarin sebenarnya, tapi gak ada kata terlambat. Mulai perbanyak puasa sunnah dan seterusnya. Karena contoh satu ya ikhwan, kalau antum tidak terbiasa baca Al-Quran banyak misal, baru baca Al-Qurannya nanti ketika 1 Ramadan baru banyak baca Quran, apa yang terjadi? 1 halaman nguap gitu ya. Keruqyah tuh keluar satu-satu jinnya kayak gitu, subhanallah. Keruqyah diri sendiri tuh. Tapi kalau mulai dari sekarang memperbanyak, tingkatkan 1 halaman jadi 2 halaman, 2 halaman, 3 halaman, terus 1 Ramadan udah biasa tuh baca 1 juz, 2 juz, 3 juz, 5 juz. Ini yang menjadikan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bisa sampai 2 kali hatam satu hari ketika Ramadan. Luar biasa. 2 kali hatam 1 hari. Gimana caranya tuh? Kalau bukan taufik dari Allah Azza wa Jalla, berikan keberkahan kepada beliau. Maka doalah kepada Allah agar Allah bukan hanya sampaikan kita pada bulan Ramadan, tapi Allah berikan keberkahan Ramadan itu bagi diri kita. Agar Allah berikan kemudahan kita dalam beramal saleh pada bulan Ramadan. Agar Allah jauhkan tuh amal-amal yang sia-sia, apalagi amal durhaka ketika Ramadan. Doa kepada Allah Azza wa Jalla ikhwan. Dan azamkan dari sekarang dari diri kita, enggak. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya ketika Ramadan, minta maaf. Saya mau dapatkan surga. Saya nggak mau capek berletih nih mengeluarkan keringat saya, kecuali di dalam Ramadan itu ada surga di dalamnya. Itu harus kita konsekuensikan dalam diri kita, ikhwan. Sampai-sampai para ulama terdahulu ketika masuk Ramadan seakan-akan satu dengan yang lain nggak kenal satu dengan yang lain. Bayangkan, seakan-akan nggak kenal. Kenapa? Taghriq bil ibadah, tenggelam dengan ibadah mereka masing-masing. Itu luar biasa. Maka jadikan Ramadan ini besar dalam diri kita, ikhwan. Jangan sampai kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan Ramadan, selesai Ramadan dosa-dosa kita nggak diampuni. Allahu Akbar. Raghima anf, celaka seseorang ketika dia masuk Ramadan, selesai Ramadan dosa-dosanya ternyata nggak diampuni. Na'udzubillah min dzalik. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan taufik bagi diri kita untuk bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik dan benar, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa ketika Ramadan dan setelah Ramadan. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan.
Oh, Masya Allah, betul, sudah membesarkan Ramadan semua ini, Masya Allah, nggak ada pertanyaan. Ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, berarti ditanya, Masya Allah. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Iya. 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 Ulama memang khilaf tentang masalah apakah setelah lepas setengah Sya'ban kita tetap masih dibolehkan berpuasa sunnah atau tidak, karena ada riwayat mengatakan apabila masuk pertengahan Sya'ban fala tasumu, maka jangan kalian berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan hadis tersebut hadis yang tidak sahih. Ada yang ulama kedua mengatakan hadis tersebut hadis yang bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Karena Nabi SAW kata, Usama ibn Zaid, kata Aisyah, bahkan kata Ummu Salamah, berpuasa luar biasa banyaknya pada bulan Sya'ban. Bahkan Ummu Salamah sampai menyangka Rasul SAW tidak pernah berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Saking banyaknya beliau berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban. Ada ulama yang ngambil jalan tengah. Kalau seorang tersebut memang tidak membiasakan diri untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai 15 Sya'ban, maka di atas 15 Sya'ban sudah nggak boleh puasa. Kalau ini ulama yang mensahihkan hadis tersebut, kemudian mengambil jalan tengah, menggabungkan di antara dua hadis tersebut. Kalau dia memang biasa puasa Senin, Kamis dan seterusnya, maka walaupun itu sudah lewat tengah dari bulan Sya'ban, nggak apa-apa teruskan, nggak apa-apa diteruskan. Tapi wallahu a'lam bishawab, insyaallah taala apa yang dilakukan Nabi SAW, kemudian diriwayatkan dari para sahabat dan salafus saleh, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sememang yang kita mampu, hadhihi minas sunnah. Itu diantara termasuk sunnah Nabi SAW. Yang tidak boleh nanti ketika di akhir-akhir Sya'ban dikenal dengan yaumus syak, hari yang diragukan karena ditakutkan sudah masuk ke dalam bulan Ramadan. Itu di tanggal berapa? Di tanggal 29 Sya'ban. Itu kalau seperti tanggal 29 Sya'ban itu nggak perlu puasa lagi. Tapi kalau sebelumnya, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih anak kuatkan, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, hadhihi minas sunnah. Ini di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu di antara ikhwan, di antara persiapan jasmaniyah. Persiapan badan kita tuh sebelum masuk Ramadan. Coba antum kalau nggak pernah puasa nih setahun, tiba-tiba puasa 1 Ramadan, apa yang terjadi? GERD kambuh lah, pala pusing lah, betul ya? Tapi kalau sudah terbiasa membiasakan diri sebelumnya, mulai puasa sunnah 1, 2, bahkan mulai bulan Rajab puasa sunnah kan gitu. Nah, ketika masuk Ramadan sudah terbiasa itu semua. Nah, itu diantara persiapan jasmaniyah kata para ulama, mempersiapkan jasmani kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ya. Ya, intinya Pak sebenarnya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan di dalamnya harus ada unsur pahala. Itu sebenarnya intinya. Misal tadi, antum nggak ada yang mau jadi panitia, saya yang salahin, masya Allah. Antum panitia masjid itu pahala besar luar biasa, menyiapkan orang buka puasa, misalnya betul ya, menatanya dan seterusnya, atau mungkin mencari dananya dan seterusnya, atau kemudian menyiapkan transportasinya atau memasaknya. Niatkan itu semua karena Allah Azza wa Jalla. Pasang niat itu kan gitu. Niatkan itu semua untuk dapatkan pahala Allah, untuk dapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Dan ketika seseorang tadi sibuk misal menyiapkan itu, maka jangan lupa juga untuk melakukan ibadah selain itu. Contoh, menyiapkan, ada satu anak kecil subhanallah,
Satu ustaz cerita ketika beliau di Madinah, ustaz ini baca Quran di Nabawi. Anak ini sibuk ngambilin Quran orang. Ambilin Quran orang taruh di situ. Ada orang mau Quran tinggal manggil dia, kasih. Tapi kata ustaz ini, anak ini mulutnya nggak pernah berhenti komat kamit. Jadi ngambilin Quran orang kasih, ngambilin Quran orang kasih, Quran orang udah selesai ditaruh lagi terus. Anak itu mutar terus. Dipegang sama ustaz tersebut. Lish la taqra al-Quran. Kenapa engkau nggak baca Quran? Kau sibuk begini ngapain? Apa kata anak ini? Satu kata yang membungkam saya, kata ustaz itu. Ana hafidh. Ana hafidh. Jadi ketika komat kami tadi ya, murajaah tuh. Jadi ketika bolak-balik, lisannya murajaah, masya Allah. Oh ya udah saya lepasin lah. Kata ustaz tersebut, saya lepasin lah. Saya lagi baca Quran, dia hafidh, masya Allah. Sudahlah. Itu contoh ya, maksudnya apa? Ketika si nyiapin mungkin buka puasa atau ngapain, atau ibu-ibu misal masak, lisan itu tetap bisa zikir, lisan tetap bisa istighfar, lisan bisa murajaah, lisan bisa bersalawat kepada Nabi SAW. Menggabungkan beberapa ibadah dalam satu waktu itu istimewa, betul ya? Ini orang yang cerdas kata para ulama. Dia bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya niat dalam satu amal salehnya dan juga bisa mengumpulkan banyak ibadah dalam satu waktu. Nah itu istimewa, masya Allah yang seperti itu. Maka tadi Pak, ketika duduk di kajian ilmu 1 jam dengan syarat ikhlas, wallah 1 jam itu terus pahala bagi dirinya, betul ya? Ketika dirinya kemudian baca Quran, pahala bagi dirinya. Jadi variasikan ibadah tersebut. Nah, variasikan, nanti baca Quran, selesai baca Quran, kajian ilmu selesai, mungkin belajar tahsin selesai, mungkin apa? Kerja tersebut niatkan karena Allah Azza wa Jalla. Kalau memang orang harus kerja nggak bisa ini, niatkan karena Allah. Semoga Allah berikan pahala dari kerjanya tersebut. Intinya jangan sampai 1 detik Ramadan itu nggak berguna. Karena ada ketika Ramadan apa istilahnya zaman sekarang, ngabuburit. Apa itu ngabuburit? Jalan-jalan, betul ya? Ngapain itu? Ngabisin waktu, betul ya? Seakan-akan Ramadan penjara besar bagi dirinya, memenjarakan diri 1 bulan itu. Kalau ngabuburitnya kemudian bagus di dalamnya untuk ibadah atau bernilai pahala, silakan. Tapi kalau maksudnya untuk jalan-jalan ngabisin waktu Ramadan, sayang, betul ya? Pahalanya harusnya dapat, malah nggak dapat ketika ngabuburit tersebut. Maksudnya gitu, seperti itu. Tapi bukan berarti nggak boleh beli kue ya, boleh, silakan. Intinya semua itu niatkan karena Allah. Selama amal tersebut amal mubah dan bisa dimasukkan niat yang saleh, masukkan niat yang saleh. Maka dengan itu kita akan dapatkan pahala. Kemudian memvariasikan dan juga menggabungkan dari amal-amal saleh yang memang kita bisa. Dengan itu kita akan dapatkan banyak pahala insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Lagi? Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, jawabannya Syekh Abdul Razak pernah ditanya tentang masalah ini. Kata beliau, luangkan waktu untuk baca Al-Quran dan luangkan waktu pula untuk mentadabbur isi Al-Quran. Luangkan waktu untuk baca Quran, perbanyak tilawah, dan luangkan waktu juga untuk apa? Mentadabbur isi Al-Quran Karim. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ini kalau di luar Ramadan ya, yang paling terbaik ketika seseorang membaca Al-Quran, ketika dia baca, kemudian dia tadabburi ayat-ayatnya. Itu paling terbaik. Makanya lihat sahabat. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Nahnu nata'allamu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal 'amal. Fata'allamna al-'ilma wal 'amal jami'a. Kami belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Tidak kami lanjut 10 ayat tersebut, tidak kami lewati 10 ayat tersebut kecuali kami telah tahu ilmu dari 10 ayat itu dan telah kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka kami belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 hal secara sekaligus, ilmu dan amal. Luar biasa, Masya Allah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar kalau salah juga menghatamkan belajar surat Al-Baqarah 8 tahun lamanya baru selesai. Jadi dokter gitu 8 tahun teh, betul ya? Itu surat Al-Baqarah doang. Dan Umar masih mengatakan apa? Masih banyak mutiara-mutiara yang terserak yang belum saya bisa ambil dalam surat Al-Baqarah. 8 tahun, bayangkan, luar biasa. Dalam mentadaburi surat Al-Baqarah, Masya Allah. Maka yang paling terbaik pada hakikatnya
adalah memberikan 2 porsi ini bagi kehidupan kita setiap hari, bukan hanya Ramadan. Jadi ada waktu tilawah, ada waktu tadabbur, ada waktu tilawah, ada waktu tadabbur. Kita banyak mungkin menghatamkan Al-Quran Karim pembacaannya, tapi adakah dari diri kita yang menghatamkan terjemah Al-Quran? Apalagi menghatamkan tafsir Al-Quran, misal terjemah tafsir lebih luas tafsir kan gitu. Nah itu kan ketika kita misal imam sedang baca, kita faham apa yang imam baca nih, itu akan menambah kekhusyuan kita dalam sholat diantaranya kan gitu. Maka ketika Ramadan 2 ini pun ada insya Allah. 2 ini pun kita jalani, tapi porsi tilawah mungkin lebih diperbanyak daripada porsi apa? Mentadabbur Al-Quran Karim. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita juga nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.